Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Dani Alisan. NIM saya 195100070. Saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu memahami karakteristik Al-Quran dan perbedaannya dengan hadis qudsi dan hadis nabawi, serta memahami karakteristik wahyu dan macam-macamnya. Yang pertama adalah pengertian dari Al-Quran menurut istilah. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Menurut Andi Rosa, Al-Quran merupakan kodim pada makna-makna yang bersifat doktrin dan makna universalnya saja. Juga tetap menilai kodim pada lafalnya. Dengan demikian, Al-Quran dinyatakan bahwasannya bersifat kalam nafsi, berada di Baitul Izzah, dan itu semuanya bermuatan makna muhkamat yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat mustabihat. Sedangkan Al-Quran diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, merupakan kalam lafzi yang bermuatan kalam nafsi karena tidak mengandung ayat mustabihat, tetapi juga ayat atau maknanya bersifat muhkmat. Selanjutnya adalah pengertian hadis qudsi. Secara bahasa, kata qudsi adalah nisbah, dan kata quds, hadis qudsi adalah firman atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sejenis firman Allah SWT yang tidak termasuk Al-Quran. Hadis qudsi tetap sebuah hadis. Hanya saja Nabi Muhammad menyandarkan hadis qudsi kepada Allah. Maksudnya, perkataan Allah itu diriwayatkan oleh Nabi Muhammad dengan redaksi dari diri beliau sendiri. Bila seseorang meriwayatkan hadis qudsi, maka dia meriwayatkan dari Rasulullah dengan disandarkan kepada Allah. Selanjutnya, pengertian hadis nabawi. Segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Yang berupa perkataan seperti perkataan Nabi Muhammad, sesungguhnya sahnya amal itu disertai dengan niat, dan setiap orang bergantung pada niatnya. Sedangkan yang berupa perbuatan ialah seperti ajaran para sahabat mengenai bagaimana caranya mengerjakan sholat. Kemudian ia mengatakan, "Sholatlah seperti kamu melihat aku melakukan sholat." Jika mengenai bagaimana ia melakukan ibadah haji, dalam hal ini Nabi Muhammad berkata, "Ambillah daripadaku manasik hajimu." Selanjutnya, ada perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Perbedaan antara hadis nabawi dan hadis qudsi dapat dilihat dari segi penisbatan, yaitu hadis nabawi dinisbatkan kepada Rasulullah dan riwayatkan dari beliau sehingga dinamakan hadis nabawi. Adapun hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah baik dengan perantara Jibril melalui ilham maupun mimpi dan diriwayatkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, ia dibatasi dengan sebutan Al-Quds atau Al-Ilah, sebagai disebut hadis qudsi atau hadis ilahi, yakni penisbatan kepada zat yang maha tinggi. Selanjutnya itu ada pengertian wahyu. Wahyu secara bahasa ialah memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat. Sedangkan wahyu menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi dari beberapa nabi. Orang yang menerimanya adalah al-muha atau yang diwahyukan. Adapun menurut Ustaz Muhammad Abduh, wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan seseorang dalam dirinya dengan disertai keyakinan pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan melalui perantara ataupun tidak. Yang pertama melalui suara yang terjelma dengan telinganya atau tanpa suara sama sekali. Materi yang kedua, memahami proses turunnya wahyu dan hikmah diturunkan wahyu secara bertahap kepada Nabi Muhammad.
fenomena wahyu dan kemungkinan yang terjadi. Dalam hal ini, Ahmad Ali berkata bahwa kemungkinan terjadinya wahyu berkisar pada dua segi. Yang pertama, persiapan jiwa Nabi untuk menerima wahyu, dan yang kedua, adanya malaikat yang menyampaikan wahyu. Selanjutnya, cara wahyu Allah turun kepada malaikat. Menurut pendapat ulama, cara wahyu itu diturunkan Allah kepada malaikat Jibril sebagai berikut. Yang pertama, Jibril hati-hati mendengarkannya dari Allah dengan lafal-lafalnya tertentu yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Yang kedua, Jibril itu menyampaikan artinya itu kepada Nabi Muhammad, sedangkan lafal-lafalnya itu ditentukan oleh Jibril atau Nabi Muhammad, yang artinya dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Yang ketiga, Jibril menghafalnya dari Lauh Mahfuz. Dalam hal ini, malaikat Jibril sebagai tokoh utama dan sebagai penanggung jawab penurunan wahyu. Selanjutnya, cara wahyu Allah turun kepada Rasul. Mengenai cara pewahyuan Al-Quran tanpa perantara malaikat Jibril adalah yang pertama, mimpi yang benar di dalam tidur, sebagaimana dalam hadis, yakni Yahya bin Bukair memberitakan kepada kami. Ia berkata dari Al-Lais, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Asya Al-Mu'minin. Ia berkata, sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi bagi Rasulullah adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Beliau tidaklah melihat mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya pagi hari. Dan hadis di atas, mimpi merupakan salah satu bentuk pewahyuan tanpa melalui perantara. Yang kedua, wahyu diterima dari balik tabir tanpa melalui perantara adalah sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Materi yang ketiga, sejarah kodifikasi Al-Quran dan metode tertib Al-Quran. Pengertian kodifikasi Al-Quran, pengumpulan dalam arti hifsuhu atau menghafalkan dalam hati. Jama'ul Quran artinya hufasuhu atau penghafal-penghafalnya, orang yang menghafalkan di dalam hati. Inilah makna yang dimaksud dalam firman Allah kepada nabi-nabi senantiasa menggerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran ketika Al-Quran itu turun kepadanya sebelum Jibril selesai membacakannya karena ingin menghafalnya. Selanjutnya, tertib ayat dan surat dalam Al-Quran. Yang pertama, pengumpulan dalam arti menghafalkan hifsuhu atau menghafalkan dalam hati. Jum'al Quran artinya hufasuhu atau penghafal-penghafalnya dan menghafalkan di dalam hati. Inilah makna yang dimaksudkan dalam firman Allah kepada nabi-nabi senantiasa menggerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Quran itu ketika turun kepadanya sebelum Jibril selesai membacakannya karena ingin menghafalnya. Yang kedua pengumpulan dalam arti kitabatuhu atau penulisan Al-Quran, yaitu menuliskan baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surat-suratnya, atau menertibkan ayat-ayat semata dan setiap surat ditulis dalam satu lembaran secara terpisah, atau menertibkan ayat-ayat dan surat-suratnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul dan menghimpun semua surat. Sebagiannya ditulis sesudah bagian yang lain. Materi yang keempat, memahami hakikat asbabun nuzul Al-Quran, pedoman dan kaidahnya. Pengertian asbabun nuzul ayat Al-Quran. Kata asbabun nuzul merupakan kata majmuk yang terdiri atas dua suku kata, yaitu asbab dan nuzul. Adapun asbab adalah jamak dari kata sababun yang artinya sebab, sedangkan an-nuzul yang artinya turun. Kedua suku kata ini dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut tarkib al-idafi. Selanjutnya, pedoman mengetahui asbabun nuzul. Untuk mengetahui asbabun nuzul, para ulama berpedoman kepada riwayat sahih yang bersumber dari Rasulullah atau para sahabat. Hal ini dikarenakan pemberitahuan sahabat
mengenai masalah ini. Jika redaksinya jelas, bukanlah didasarkan dari ijtihad semata, tetapi mempunyai hukum marfu yang disandarkan kepada Rasulullah. Dalam pandangan Al-Wadi, tidak diperbolehkan seorang berpendapat mengenai asbabun nuzul Al-Quran, melainkan harus berdasarkan riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat, mengetahui sebab-sebabnya, membahas tentang pengertian dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Demikian juga pernyataan yang dikemukakan oleh Ali As-Sabuni bahwa pengetahuan tentang asbabun nuzul tidak bisa diperoleh melalui penalaran atau ra'i, tetapi harus berdasarkan riwayat sahih yang marfu kepada Nabi. Inilah metode yang ditempuh ulama al-salaf al-sahih, ulama al-salaf al-solih untuk menentukan asbabun nuzul. Selanjutnya kaidah dalam menggunakan asbabun nuzul. Sebagaimana disinggung di muka bahwa asbabun nuzul merupakan ilmu yang sangat penting dalam menunjukkan dialektika antara teks dengan realitas. Sedangkan menyingkap makna ayat Al-Quran, akan tetapi pentingnya dalam menunjukkan hubungan dan dialektika antara keduanya serta menyingkap makna ayat Al-Quran tersebut tidak selalu menjadi masalah yang mudah, sebab terkadang riwayat-riwayat yang menyebutkan sebab-sebab atau peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda, tetapi riwayat-riwayat itu dikatakan sama-sama menjadi sebab turunnya satu ayat atau beberapa ayat. Materi yang kelima, memahami hakikat qot'i dan zani, cara mengetahui dan hikmahnya. Al-Quran ada kalanya bersifat qot'i atau pasti benar, dan ada kalanya bersifat zani atau relatif benar. Istilah qot'i dan zani masing-masing terdiri atas dua bagian, yaitu yang menyangkut al-subut atau kebenaran sumber dan al-dalalah atau kandungan makna. Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumber Al-Quran. Semua bersepakat meyakini bahwa redaksi ayat-ayat Al-Quran yang menghimpun dalam mushaf dan dibaca kaum muslim di seluruh penjuru dunia adalah sama tanpa sedikit perbedaan dengan yang diterima Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran jelas qot'i al-sabut. Hakikatnya merupakan salah satu dari apa yang dikenal dengan istilah maklum bin al-darurah, atau sesuatu yang sudah sangat jelas, aksomatik dalam ajaran agama. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bahkan diyakini bahwa hal ini telah memasuki lapangan teologi. Artinya, pengingkaran qot'i al-subut Al-Quran akan membawa sejumlah konsekuensi teologis. Namun demikian, dari sisi al-dalalah, ayat Al-Quran ada yang qot'i dan ada pula yang zani. Yang menjadi persoalan adalah yang menyangkut kandungan makna redaksi ayat-ayat Al-Quran ini. Materi yang keenam, mukjizat dalam Al-Quran. Mukjizat didefinisikan oleh pakar agama Islam antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Dengan redaksi yang berbeda, mukjizat didefinisikannya pula sebagai sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Dan izul Quran merupakan sebuah keunggulan, kekuatan, keistimewaan Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia, baik secara berpisah-pisah maupun berkelompok-kelompok, untuk mendatangkan sesuatu hal yang serupa atau yang menyamainya. Dan ini bukan berarti melemahkan manusia dengan pengertian melemahkan yang sebenarnya. Artinya, ia memberikan pengertian kepada mereka tentang kelemahan mereka untuk mendatangkan sesuatu yang sejenis dengan Al-Quran. Menjelaskan bahwa Al-Quran ini hak dan Rasul
membawanya adalah Rasul yang benar. Materi yang ketujuh, tafsir maudhu'i, pengertian tafsir. Tafsir secara etimologi, kata tafsir diambil dari kata fassara yufassiru, yang berarti keterangan atau uraian. Sedangkan tafsir menurut terminologi, sebagaimana didefinisikan oleh Abu Hayyan yang dikutip oleh Mana Al-Qattan, ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun secara hal-hal yang melengkapinya. Selanjutnya ada macam-macam metode tafsir. Yang pertama adalah metode tahlili atau analisis. Yang kedua metode ijmali atau global. Yang ketiga metode muqarrin atau komparasi. Yang keempat metode maudhu'i atau tematik. Materi yang kedelapan, hadis. Definisi dari hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan, dan hikmahnya. Kata hadis berasal dari bahasa Arab al-hadis, hudasa jamaknya ahadis, hidsan dan hudsan. Sedangkan menurut terminologi, hadis diberi pengertian yang berbeda-beda oleh para ulama. Perbedaan pandangan tersebut banyak dipengaruhi oleh terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing, yang tentu saja mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang di dalamnya. Selanjutnya definisi sunnah. Sunnah menurut bahasa banyak artinya, diantaranya suatu perjalanan yang diikuti, baik dinilai perjalanan baik atau perjalanan. Kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian sunnah berbeda-beda, sebab para ulama memandang sunnah dari segi yang berbeda-beda. Pun pula dasar membicarakannya dari segi yang berlainan. Menurut ulama hadis memberikan pengertian sunnah meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi yang baik yang berupa fisik, umpamanya mengenai tubuhnya, rambutnya, dan sebagainya. Selanjutnya ulama usul fikih. Ulama usul fikih memberikan pengertian sebagai berikut. Segala yang dinuklikan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Selanjutnya ulama fikih. Menurut ulama fikih, sunnah ialah perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Jadi suatu pekerjaan yang utama dikerjakan. Selanjutnya definisi dari khobar. Menurut bahasa, khobar diartikan sebagai berita. Dari segi istilah muhaddisin, khabar identik dengan hadis, yaitu dengan sesuatu yang didasarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Di antara ulama memberikan definisi sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad dan dari yang lain seperti dari para sahabat, tabi'in, dan pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya. Selanjutnya definisi atsar. Dari segi bahasa, atsar diartikan peninggalan atau bekas sesuatu. Maksudnya peninggalan atau bekas Nabi karena hadis itu peninggalan beliau, atau diartikan yang dipindahkan dari Nabi. Seperti kalimat dari kata atsar artinya doa yang disumberkan dari Nabi. Menurut istilah ada dua pendapat. Pertama, atsar sinonim hadis. Kedua, atsar adalah suatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Sebagai ulama mendefinisikan sesuatu yang datang dari selain Nabi Muhammad dan dari para sahabat, tabi'in, dan atau orang setelahnya. Materi yang ke-9, bentuk-bentuk sunnah dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pengertian sunnah. Menurut Fazlur Rahman, sunnah tidak hanya terbatas pada pengertian tersebut,
Menurutnya, sunnah adalah sebuah konsep perilaku, baik yang diterapkan pada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Sunnah tidak hanya tertuju kepada sebuah aksi sebagaimana adanya, tetapi aksi ini secara aktual berulang atau mungkin sekali dapat berulang kembali. Selanjutnya bentuk-bentuk sunnah. Yang pertama ada sunnah qauli atau perkataan, yang kedua sunnah fi'li atau perbuatan, sunnah takriri atau ketetapan, sunnah ahwali atau hal ikhwal, dan sunnah hammi atau keinginan. Selanjutnya ada unsur-unsur sunnah. Yang pertama ada sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi. Materi 10, sejarah penulisan dan jenis-jenis kitab hadis. Yang pertama ada sejarah penulisan dan pembukuan hadis. Pada abad pertama Hijriah, mulai dari zaman Rasulullah, masa Khulafa al-Rasyidin, dan sebagian besar zaman dinasti Umayyah, yakni hingga akhir abad pertama Hijrah. Hadis-hadis itu berpindah dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi meriwayatkannya berdasarkan kepada kekuatan hafalannya. Pada masa ini mereka belum terdorong untuk membukukannya. Ketika kendali khalifah dipegang oleh Umar ibnu Abdul Aziz yang dinobatkan pada tahun 99 Hijriah sebagai seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang terkenal adil, sehingga beliau dipandang sebagai khulafa ar-Rasyidin yang kelima. Tergeraklah hati untuk membukukan hadis. Beliau sadar bahwa para perawi yang membendaharakan hadis dan dalam kepalanya kian lama kian banyak yang meninggal. Beliau khawatir apabila hadis dan para perawinya tidak segera dibukukan, kemungkinan hadis-hadis tersebut akan lenyap dari muka bumi ini. Untuk menghasilkan maksud mulia itu, pada tahun 100 Hijriah, Khalifah meminta kepada gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasim untuk membukukan hadis Rasul dan hadis-hadis yang ada pada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Pada zaman dahulu, menyusun hadis tidak diberi upah. Jangankan upah, tidak disuruh juga. Mereka dengan senang hati menyusun hadis tanpa meminta imbalan. Ketika mereka berpikir atau berkata bahwa inilah hasil dari pikiran mereka, dan ini bukanlah suatu pekerjaan yang harus diberi upah. Untuk ulama zaman dahulu benar-benar berbeda dengan ulama zaman sekarang. Mereka benar-benar berjuang di jalan Allah dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Para pengumpul pertama hadis yang tercatat dalam sejarah adalah yang pertama di kota Mekah, Ibnu Juraij. Yang kedua di kota Madinah, Ibnu Ishaq atau Ibnu Zibin atau Malik bin Anas. Yang ketiga di kota Basrah, Al-Rabi bin Sabih atau Muhammad bin Salamah atau Sa'id bin Arubah. Yang keempat di Kufah, Sufyan as-Sauri. Yang kelima di Syam, Al-Auza'. Yang keenam di Wasit, Husyam al-Wasiti. Yang selanjutnya di Yaman, Ma'mar al-Azi. Selanjutnya di Rey, Jarir al-Dalabi. Selanjutnya di Khurasan bin Mubarak. Selanjutnya yang terakhir di Mesir, Al-Laits bin Sa'ad. Kitab yang paling tua yang ada di tangan umat Islam dewasa ini ialah Al-Muwatta, susunan Imam Malik atas permintaannya Khalifah Al-Mansur ketika dia pergi naik haji pada tahun 144 Hijriah. Selanjutnya ada macam-macam hadis. Yang pertama, macam-macam kitab hadis. Yang pertama ada kitab jami, yang kedua kitab sohih, yang ketiga kitab sunan, yang keempat kitab al-mushannaf, yang kelima kitab muwatta,
Yang keenam kitab musnad. Yang ketujuh kitab mustadrak. Yang kedelapan kitab mustakhraj. Selanjutnya materi 11, hadis mutawatir dan hadis ahad. Pengertian dari hadis mutawatir. Mahmud Taha dalam Taisir Mutlaha al-Hadis menjelaskan bahwa berdasarkan kuantitas perawinya, hadis terbagi dua, mutawatir dan ahad. Mutawatir artinya beruntun atau berturut-turut. Maksudnya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis dari sejumlah lainnya yang menurut adat kebiasaan mustahil untuk secara ramai-ramai sejumlah perawi tersebut bersekongkol untuk berbohong. Hadis dianggap mutawatir jika memenuhi 4 syarat. Pertama, hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh banyak perawi, minimal 10 perawi. Kedua, banyaknya periwayat harus ada dalam setiap lapisan sanad, seperti ada 10 atau lebih sahabat yang meriwayatkannya. Begitu juga dari golongan tabi'in. Ketiga, secara adat kebiasaan sejumlah perawi tersebut tidak mungkin ramai-ramai sepakat untuk berbohong. Selanjutnya keempat, panca indera merupakan sandaran utama periwayatan seperti pendengaran dan penglihatan. Selanjutnya macam-macam hadis mutawatir. Ada dua macam hadis mutawatir dalam literatur Islam, yaitu yang pertama mutawatir secara lafaz dan mutawatir secara makna. Selanjutnya pengertian hadis ahad. Secara bahasa kata ahad atau wahid berarti satu, kabar ahad atau khobar wahid. Dipahami sebagai berita yang disampaikan oleh satu orang. Adapun menurut terminologi ulama hadis, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat hadis mutawatir. Menurut Muhammad Said Ramadan Al-Buti, hadis ahad adalah hadis yang sanadnya sahih dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya atau nabi, tetapi kandungannya memberikan pengertian zanni yang tidak sampai kepada qot'i atau yakin. Macam-macam dari hadis ahad adalah yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis gharib. Selanjutnya materi yang ke-12, hadis sahih dan hadis hasan. Pengertian dari hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa dari kata saha, yahisu, suhah, wasihatan, wasahahan. Yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih itu sebagai lawan kata dari sakim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, berarti hadis yang sehat atau hadis yang selamat. Yang kedua ada hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Selanjutnya macam-macam hadis sahih dan hasan. Yang pertama macam-macam hadis sahih, yang ada hadis sahih al-zati, yang kedua hadis sahih al-lighairih, yang ketiga yang kedua. Selanjutnya hadis hasan. Yang pertama ada hadis hasan li datih. Yang kedua hadis hasan li ghairih. Selanjutnya materi yang ke-13, hadis dhaif. Pengertian dari hadis dhaif. Kata dhaif artinya adalah lemah. Maka sebutan hadis dhaif dari segi etimologi adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Di antara para ulama terdapat perbedaan perumusan dalam mendefinisikan hadis dhaif. Akan tetapi isi dan maksudnya sama. Kriteria hadis dhaif: yang pertama, sanadnya tidak bersambung. Yang kedua, kurang adilnya perawi, kurang dobitnya perawi, ada syadz atau masih menyelisih dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah dibandingkan dengan dirinya. Ada ilat
atau ada penyebab samar dan tersembunyi yang menyebabkan tercemarnya suatu hadis sahih meski secara zahir terlihat bebas dari cacat. Selanjutnya ada macam-macam hadis dhaif, yaitu yang pertama hadis mu'allaq, yang kedua hadis mursal, hadis mudol, hadis munqati, hadis mudallis, hadis mursal qafi, hadis mu'annan, dan hadis mu'annan. Macam-macam hadis dhaif yang disebabkan cacatnya rawi. Yang pertama ada hadis maudhu, selanjutnya hadis matru, hadis mungkar, hadis mu'allal, hadis mudraj, hadis maklub, hadis majlul, hadis bid'ah. Yang terakhir materi ke-14, hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu, para ahli hadis mendefinisikan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat oleh orang-orang pendusta dan kemudian dikatakan bahwa itu hadis Rasulullah. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa hadis maudhu adalah segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perbuatan, perkataan maupun takrir secara dibuat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Tegasnya hadis maudhu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat. Ciri-ciri hadis maudhu, yang pertama, periwayatannya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang periwayatannya thiqah meriwayatkan hadis itu. Yang kedua, periwayatnya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Yang ketiga, ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis, seperti seorang periwayat yang mengaku meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah bertemu dengannya. Selanjutnya ciri-ciri yang berkaitan dengan matan. Yang pertama, keracunan redaksi atau kerusakan maknanya. Yang kedua, berkaitan dengan kerusakan makna tersebut. Selanjutnya ada keujahan hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis dhaif yang paling jelek dan paling membahayakan bagi agama Islam dan pemeluknya. Para ulama sepakat bahwa tidak halal mengamalkan hadis maudhu bagi seorang yang mengetahui keadaannya. Apapun misi yang diemban kecuali disertai penjelasan tentang kemaudhuan dan disertai peringatan untuk tidak menggunakannya. Umat Islam telah sepakat bahwa hadis maudhu hukumnya haram secara mutlak dan tidak ada perbedaan antara mereka. Menciptakan hadis maudhu sama dengan mendustakan kepada Rasulullah. Kepada ucapan itu dari pencipta sendiri atau dari perkataan orang lain kemudian diklaim Rasulullah yang menyabdakan, berarti ia berdusta atas nama Rasulullah.